Kita akan mempelajari tentang lingkup kemasan pangan ramah lingkungan yang terdiri dari edible packaging, active packaging, intelligent packaging, dan juga polysaccharide nanobase packaging materials. Di sini perbedaannya apa sih? Kalau edible packaging yang kita sudah ketahui yaitu pengemas pangan yang dapat kita makan, terdiri dari edible films dan edible coatings. Apa yang membedakan? Kalau edible films berarti dia lapisannya dapat terlipat atau berbentuk padatan, dan edible coatings itu terbentuk dari sifat liquid atau cairan yang menyalut ke seluruh permukaan bahan pangan. Lalu bagaimana dengan active packaging? Active packaging itu dibuat dari bahan pertanian, termasuk di dalamnya tanaman, hewan-hewanan, termasuk juga bahan alami yang bersifat sintetik. Lalu ada juga yang dikatakan intelligent packaging, yang mana telah menggunakan prinsip pengemas yang pintar. Lalu yang terakhir ada polysaccharida nanobase packaging materials. Tadi saya sudah jelaskan secara singkat mengenai edible film dan juga edible coating. Kalau edible film berarti adanya lapisan yang lebih padat atau membentuk pada pangan. Di sini dikatakan sebagai moldable matrix dan itu akan mengikuti bentuk dari pangan. Kalau edible coating yaitu biasanya terlapis sangat tipis sekali, tidak terlihat secara kasat mata, namun secara langsung melapisi pori-pori dari pangan tersebut. Keduanya ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk memadatkan, mengentalkan, dan juga merubah struktur pangan agar lebih baik lagi ke depannya. Jadi di sini terkait untuk memperpanjang umur simpan pangan juga bisa. Ini contohnya yang dinamakan edible coating. Jadi edible coating yang di sini ketika stroberi dilapisi pelapis yang bersifat liquid dan itu nanti akan menjadi sebuah lapisan sangat tipis yang mana kita hampir tidak sadar dan kita memakannya setelah membeli di supermarket. Dan ini contohnya adalah soft candy atau permen lunak yang terbuat dari buah-buahan maupun jahe, yang buah di sebelah kiri, jahe yang di sebelah kanan, itu merupakan aplikasi dari edible film, yang mana matriksnya itu terlihat lebih padat ketimbang edible coating. Teman-teman di sini bisa lihat juga edible film yang tampak sekali terlihat yaitu pada strawberry atau buah leci yang ada di bagian bawah permen jahe di sebelah kanan, dan juga ada sosis, permen penyegar nafas yang kita tempel di lidah, itu merupakan aplikasi dari edible film bentuk permen. Dan yang di sebelah kiri ada keju. Pengemas aktif dan juga intelijen. Mereka terkadang digunakan secara bersamaan, namun ada juga yang terpisah. Contoh dari pengemas yang aktif yaitu ketika adanya modifikasi suatu kondisi pada suatu produk pangan di mana dapat memperpanjang umur tersebut dan juga dapat mempertahankan kualitas produk akhir tersebut. Nah, kalau untuk pengemas intelijen atau pengemas pintarnya, konsumen ini dapat memonitor atau dapat melihat kondisi dari pangan melalui pengemasnya akibat dari informasi yang diberikan oleh pengemas tersebut yang didapat dari perubahan atau reaksi yang diberikan oleh pangan atau substannya ke pengemasnya. Nah, di sini nanti akan berpengaruh terhadap kualitasnya, terlebih lagi kualitas produk selama transportasi dan juga penyimpanan. Nah, ini contoh aplikasi dari active packaging di sebelah kiri. Ada pengemas aktif untuk pasta spaghetti, yang mana di situ melindungi spaghetti dari humidity atau kelembaban suatu ruangan, yaitu di kiri atas, dan yang di sebelah kiri atas juga di kiri bawah sekaligus dapat melindungi pasta dari cemaran insek atau kerusakan akibat serangan dari serangga. Dan yang di sebelah kanan sudah merupakan active dan intelligent packaging,
yang mana di situ ada pengemas untuk daging ayam yang masih segar, terlihat warnanya hijau untuk parameter pengemasnya, dan yang di tengah sudah mengalami perubahan warna, yaitu warna oranye, dan yang di sebelah kanan, paling kanan itu sudah tidak segar lagi, yaitu warna yang lebih gelap merahnya. Maka mungkin sudah mendekati waktu kadaluarsa. Di sini ada lagi penjelasan secara detail tentang smart packaging atau smart product. Saya memiliki kemasan produk dari raspberries atau raspberry. Di sini raspberry mirip seperti strawberry, hanya saja rasanya lebih masam. Raspberry di sini untuk jamnya atau untuk selainya memiliki barcode pada kemasannya berbentuk tabung menggunakan kemasan kaca. Lalu tutupnya aluminium. Pada tutupnya tersebut ada dinamakan open sensor, yang mana kita dapat melihat apa yang terjadi pada produk sekitar tanggal yang telah ditetapkan lewat sensor tersebut ya. Lalu di sini ada yang namanya click tag, digital record of products on the internet. Jadi ketika nanti sensornya diklik, akan diketahui track recordnya lewat internet. Lalu kemudian ada barcode juga. Barcode di sini akan membantu dilacak dan juga terlacaknya produk berupa dari mana pabriknya dan dari mana distribusinya. Lalu juga ada aktivasi berupa garansinya atau sistem jaminan mutunya, dikarenakan adanya sistem track and trace. Lalu pada ujung-ujungnya di sini di dekat barcode ada yang namanya product authentication tag. Jadi di sini ada data metrik yang menyatakan jika produk tersebut adalah asli dari pabriknya. Lalu ada juga sensor dari label di sini, QR code yang dapat memberitahu tentang temperatur. Lalu ada best before check label dan juga access real-time offers, reordering action. Reordering action di sini berarti kita dapat melihat promosi yang diberikan oleh pabrik pada saat kita mengakses real-time offers. Nah, itu yang dinamakan dengan smart label. Sehingga pengemas di sini sudah dikatakan sebagai intelligent label atau intelligent packaging. Polysaccharide nanobased packaging materials. Jadi di sini komponennya biopolimer yang nantinya atau biasanya digunakan dengan tujuan mengurangi penggunaan pengemas plastik. Bisa tidak polysaccharides ini juga digunakan sebagai non-edible? Bisa. Contohnya saja nanti saya akan tunjukkan di dalam video. Jadi ini adalah sekilas tentang pengemas yang kita bahas di kemudian hari selama 3 minggu dimulai hari ini. Contoh dari polysaccharides based edible films and coatings ini yaitu adalah pengaplikasian pada ikan, sayur brokoli, dan juga wortel, yaitu baby carrot. Juga ada kacang-kacangan dari pinus. Untuk ikan, biasanya digunakan pengemas dari agar. Dan di sini fungsinya yaitu untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Agar yang diperoleh yaitu dari ekstrak green tea. Dan untuk brokoli, di sini digunakan polysaccharides berupa poliprolakton atau alginat film, di mana di situ akan menghambat pertumbuhan Staphylococcus typhlomorum dengan penambahan asam organik dan juga essential oils. Nah, di sini diaplikasikan pada brokoli. Bagaimana dengan baby carrots? Polysaccharides yang digunakan untuk baby carrot yaitu ada pululan, di mana mengurangi pertumbuhan dari Botrytis cinerea yang tumbuh dengan penambahan essential oil caraway. Nah, terus untuk kacang-kacangan dapat ditambahkan dengan kaktus atau gum cordia dan juga fucoidan. Di sini nanti akan melihat alternatif edible film dari polysaccharida yang lebih viable dan juga akan memperpanjang umur simpan dari kacang tersebut dengan menggunakan gum cordia film dan juga cordia mixa extract. Dan untuk karakterisasi dari fucoidan edible film itu sebagai alternatif
atau fungsi alternatif dari polisakarida. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kita mulai dengan pengenalan mengenai pengemasan yang dikenalkan oleh perusahaan bernama Tetra Pak, yang mana sudah menerapkan konsep ramah lingkungan untuk setiap pengemas yang mereka beli, dimulai dari kata-kata mereka ketika pengemas tersebut sudah sesuai dengan standarnya, maka akan menekan biaya produksi. Di sini, mereka menawarkan produk kemasan tersebut untuk industri-industri pangan, termasuk industri minuman, berupa sedotan, dan juga tutup botol yang terbuat dari karton atau kertas, kita bisa katakan paper straws, atau dari plant-based caps. Nah, lalu dapat dilihat lagi jika ada kemasan minuman, yang mana mereka indikasikan ketika penggunaan polimer plant-based ini akan membuat produk minuman tersebut terlihat ramah lingkungan. Nah, mereka bekerja sama dengan labeling dari FSC, yaitu Manajemen Hutan Lindung, yang sudah terakreditasi, dan lebih natural lagi, mereka menggunakan warna yang natural, yaitu warna kayu, sehingga nanti konsumen akan lebih percaya secara visual. Kelebihan-kelebihan dari brand ini yaitu dapat mengurangi pengaruh dari emisi karbon yang tinggi, yaitu dengan cara mengurangi produksi CO2 selama proses daur ulangnya, dan juga dapat meningkatkan brand value pada customer. Jadi, banyak sekali positifnya ketika produsen membeli produk Tetra Pak yang dipilih. Saya akan memperlihatkan lagi kalau ada juga satu perusahaan yang ingin membuat materi packaging tidak dari plastik. Nah, di sini perusahaannya menggunakan bahan yang terbuat dari bambu dan juga daun pisang, lalu ada juga dari tebu, daun tebu, agar dia bebas dari plastik. Nah, ini digunakan untuk makanan, entah itu makanan siap saji atau makanan buah-buahan dan juga minuman. Nah, di sini masih sebatas seperti teh, tapi langsung sekali buang atau sekali pakai. Di sini bahannya yaitu ada tadi dikatakan bambu di sini, lalu ada batang pisang dan juga daun dari tebu. Tapi proporsinya itu mereka tidak katakan seberapa banyak karena ini merupakan rahasia dari perusahaan. Dan di sini dibuat berdasarkan pengalaman dari bagian research and development. Sekarang mereka akan membuatnya berdasarkan keperluan dari bahan material yang akan dikemas di situ. Dan tentunya kemasan tadi juga ada expirednya. Nah, dia hanya memberikan perbandingan. Biasanya menggunakan 4 liter air per kilogram dari bahan produk tersebut. Tapi mereka tidak memberitahu spesifiknya berapa karena itu merupakan rahasia dari pabrik. Nah, di sini mereka mengatakan jika proses yang terjadi itu memiliki efisiensi energi yang sangat tinggi, artinya tidak membuang-buang energi. Lalu mereka juga bekerja bersama dengan petani lokal sehingga mensejahterakan masyarakat lokal di India sana. Ya, itu sudah dalam konsep ramah lingkungan dan juga memajukan keadaan masyarakat di sekitar. Kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. Tren jika pengemas tradisional saat ini adalah pengemas yang paling kece atau yang paling bagus, contohnya aja penggunaan daun pisang untuk beberapa makanan, bahkan hingga penggunaan makanan basah maupun makanan kering. Kalau kita tidak asing ya, karena biasanya juga beli tempe ada yang dibalut dengan daun pisang. Tapi kalau di luar negeri itu sangat jarang karena bahan bakunya juga tidak sampai sana. Baru-baru ini juga banyak sekali yang memperlihatkan ketika ada es krim yang dikemas dengan bagian dari daun pisang. Tetapi kita lihat lagi, tidak semua es krim yang bisa digitukan ya.